Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semua ya. Bentar, saya ganti. Baik Bapak Ibu, untuk siang ini saya diberikan tugas nih sama Bu Ita sama Bu Ruskina terkait pembinaan jabatan fungsional. Nah, memang terkait pembinaan jabatan fungsional ini memang salah satu isu ya, isu yang terbaru terkait jabatan fungsional dengan adanya PKN nomor 11, peraturan PKN nomor 11 tahun 2022. Nah, di sini ada beberapa yang kita bahas, mungkin terkait perbedaan yang selama ini yang kita tahu. Nah, ini berkaitan juga nanti penilaian dan dengan SKP yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Bu Eka tadi pagi ya. Baik, supaya nggak terlalu lama, saya share screen saja materinya. Oke. Baik, tadi Bu Ita sudah memperkenalkan saya juga. Kalau Bapak Ibu butuh koordinasi atau informasi terkait jabatan fungsional Asiparis, bisa ke Direktorat SDM Asiparis dan Sertifikasi. Nanti kebetulan saya di unit tersebut, Bapak Ibu bisa japri langsung. Atau kalau Bapak Ibu pengen tahu jadwal sertifikasi atau jadwal penilaian, Bapak Ibu silakan follow akun sosial medianya SDM Kasipan dan Sertifikasi. Ada IG-nya, ada Facebook-nya. Kalau IG, saya tahunya IG-nya karena saya nggak punya Facebook, Bapak Ibu. Ada SDM Kasipan dan Sertifikasi, di searching aja nanti akan ketemu, langsung follow di sana. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru terkait jabatan fungsional dan kegiatan-kegiatan apa saja sih yang akan kami laksanakan, dan kegiatan biasanya seperti webinar-webinar yang dadakan kami lakukan, biasa kami share di sana. Baik, Bapak Ibu, untuk pembinaan jabatan fungsional Asiparis, nah sebelumnya kita mengenal Permenpan Asiparis ya. Permenpan Asiparis itu ada di Permenpan 48 tahun 2014 dan Permenpan 13 tahun 2014. Memang belum kita revisi. Sebenarnya sudah usulan Bapak Ibu, kita sudah mengusulkan revisi Permenpan tersebut. Namun dengan adanya Permenpan nomor 6 tahun 2022, yang mana mungkin tadi Bu Eka sudah menyampaikan, sudah tidak ada lagi nanti ke depan keterkaitan dengan butir-butir kegiatan. Cuma keterkaitan butir-butir kegiatan yang masih kita gunakan di tahun 2023 itu, kita menggunakan POM yang ada di Permenpan nomor 8 tahun 2021. Tahun 2022 itu diundangkan di bulan Februari, padahal kami juga sedang pada saat itu mengundang Menpan juga pembahasan terkait usulan revisi Permenpan, dan itu sudah kami lakukan uji petik, dan kita juga sudah mendapatkan angka kreditnya sesuai dengan amanat dari Permenpan nomor 13 tahun 2019 bahwa ke depan itu penilaian dapat menggunakan secara integrasi. Namun dengan adanya Permenpan 6 tahun 2022 ini, sepertinya akan ada perubahan, dan dari pimpinan menyampaikan untuk menunggu dulu transformasi dari
JF ini bagaimana? Jangan sampai Arsiparis duluan revisi ternyata JF lain enggak seperti itu. Seperti yang kita lakukan di Jabatan Fungsional Arsiparis dengan Permen 448 yang mungkin banyak yang menyampaikan seperti itu. Tapi nanti ke depan Bapak Ibu rencananya yang info dari Menpan ya, kegiatan-kegiatan yang kami undang Menpannya, ke depan penilaian jabatan fungsional itu akan mengarah seperti yang dilakukan oleh Arsiparis dengan konversi. Tapi bagaimana sistemnya ini tentu saja karena beberapa kali perubahan yang kami lihat ada beberapa sosialisasi terkait rencana revisi Permenpannya yang sebelumnya konversinya ada angka konstantanya. Lalu kemudian ada lagi persis sama dengan Arsiparis. Tapi kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Tapi untuk hal ini kita akan melihat yang terdekat saja dengan adanya peraturan PKN nomor 11 tahun 2022 yang baru keluar kemarin di bulan Agustus kalau nggak salah saya ya. Jadi di sini peraturan PKN nomor 11 tahun 2022 ini mencabut peraturan PKN nomor 24 tahun 2016, di mana beberapa persyaratan yang ada di peraturan PKN 24 tahun 2016 yang digunakan oleh Arsiparis harus kita sesuaikan. Nah, dengan hal ini kami pun Andri sedang menyusun surat edaran terkait peraturan PKN nomor 11 tahun 2022 ini. Mungkin dalam waktu dekat ya Bapak Ibu ya akan kami sampaikan. Karena kami akan membahas terlebih dahulu dengan PKN-nya. Rencananya memang di akhir-akhir Desember ini kami akan membahas dengan BKN. Mudah-mudahan yang selama ini merasa dirugikan bisa kita bantu di sana supaya mudah-mudahan disetujui oleh BKN yang akan kita usulkan. Nah, bagaimana yang kita usulkan nanti akan saya sampaikan di materi ini. Kalau menurut saya sih ini memang ada banyak perubahan yang akan kita sesuaikan. Ada juga draft yang sudah kami buat itu lumayan panjang Bapak Ibu, ini SE kok panjang sekali karena memang banyak harus masuk. SE kami draftnya itu sampai 22 halaman. Ini SE apa peraturan gitu kan. Cuma memang kalau kita potong takutnya beda pengertian. Jadi kita juga tetap akan bahas dulu dengan BKN apakah itu akan kita masukkan segera. Yang pertama terkait penetapan kebutuhan dan pengangkatan jabatan fungsional. Nah ini satu nih catatan saya juga mau koordinasi sebenarnya Bu Rustina ya terkait kebutuhan jabatan ini. Kemarin kita juga sudah bahas di internal kami terkait kebutuhan jabatan fungsional di Kemendikbud, termasuk PTN-nya. Memang Kemendikbud sudah mengusulkan usulan kebutuhan ke kami, cuma kami masih menunggu nih, hitungannya belum sampai. Ya, jadi kami masih menunggu. Kalau mungkin apakah kami bahas dulu atau tetap menunggu? Nah, ini kami juga tanda tanya juga Ibu. Kalau memang kita dapat hitungannya tercepat nanti mungkin kita langsung bahas saja nantinya Bapak Ibu. Nah untuk saya kebetulan nggak lama ya nanti masalahnya nanti beda lagi nanti pembahasan kita. Yang penting kebutuhan jabatan fungsional Arsiparis ini harus diusulkan dulu untuk mendapatkan penetapan di Menpan. Jadi penetapan kebutuhan ini dilakukan oleh Menpan. Ya. Sebelum didapatkan kebutuhan penetapan dari Menpan harus ada rekomendasi dari instansi pembina. Jadi instansi pembina bertugas untuk memverifikasi hitungan kebutuhan yang sudah dihitung oleh instansi, nanti kami verifikasi apakah sesuai atau tidak. Seandainya sudah sesuai nanti akan kami berikan rekomendasi, nanti surat rekomendasi Andri ini sebagai lampiran untuk mengusulkan kepada Menteri PAN dan RB. Jadi kalau dulu sebelum adanya invasinya biasanya verifikasi dilakukan oleh Menpan.
Dan hal ini memang yang harus mengetahui adalah unit kerja yang mengusulkan. Kalau unit kerja yang mengusulkan kegiatan Asiparis, mungkin formasinya akan berubah. Karena di daerah-daerah ada Bapak Ibu, di daerah-daerah ada menyampaikan formasi kepada Menpan, lalu Menpan melakukan verifikasi melalui BKD-nya atau portalnya. Ditanya, Asiparis buat apa sih? Oh ya, mengurus surat-surat masuk dan surat keluar, membuat surat. Ternyata yang disetujui adalah sekretaris, Bapak Ibu. Jadi nggak nyambung. Jadi mereka merasa, ngapain kami mengadakan sekretaris lagi? Kami butuhnya Asiparis, itu instansi unit kerja yang penggunanya ya. Jadi merasa buat apa sekretaris? Jadi makanya sejak impasing tahun 2016-17, kebijakan ini beralih kepada instansi pembina untuk melakukan verifikasi supaya penentuan kebutuhannya itu sesuai dengan apa yang diminta oleh suatu instansi. Jadi usulan kebutuhan ini diharapkan menyampaikan usulan yang paling untuk jangka waktu 5 tahun. Tapi kalau memang setiap tahun akan ada perubahan, nggak masalah juga Bapak Ibu. Ya, jadi kalau memang mau mengajukan, artinya pengajuan kebutuhan ini bukan hanya untuk pengangkatan, tapi juga diperhitungkan karir 5 tahun ke depan. Kira-kira fungsional ini karirnya ke depan akan ada yang naik jabatan atau tidak? Apakah benar-benar hanya untuk pengangkatan saja? Ya, kalau pengangkatan saja 5 tahun ke depan pasti 4 tahun Asiparis pasti akan naik pangkat ya, naik pangkat atau naik jabatan. Artinya mereka akan berubah jabatannya. Artinya kita juga mengusulkan formasi untuk karir dari fungsional. Dan untuk hitungan kebutuhan, ini kami sudah menyampaikan dengan surat Deputi Bidang Pembinaan Kasipan di awal tahun 2022 ini. Untuk formnya bisa di-download di dalam lampiran surat tersebut. Nanti jadi setiap unit kerja akan menghitung kebutuhan dengan beban kerja yang dilakukan. Ya, sesuai dengan beban kerja. Misalkan rencananya itu beban kerja ternyata tahun 2021 ini beban kerja lebih tinggi, silakan masukkan beban kerja di tahun 2021. Jadi nggak mesti beban kerja di tahun 2022. Ini sebagai acuan saja beban kerja yang dilakukan dalam 1 tahun. Nah, nanti kalau udah download seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal diklik Asiparis tampilnya atau jabatan apa yang akan dihitung, nanti akan keluar kegiatan-kegiatan Asiparis. Nah, kegiatan-kegiatan Asiparis ini dihitung, diisi di bagian beban kerja di nomor kolom 5. Beban kerja untuk 1 tahun, karena ini adalah waktu efektif untuk 1 tahun 75.000 menit. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengisi beban kerja di sini, pasti akan keluar di kolom nomor 7 pegawai yang akan dibutuhkan. Begitu juga sampai jabatan yang lain yang akan diusulkan. Nah, kalau untuk pengangkatan jabatan fungsional Asiparis, kalau kita lihat dari Permenpan Jabatan Fungsional Asiparis ya, Permenpan 48, Permenpan 13 tahun 2016, kita hanya mengenal 3 pengangkatan. Impasi, pengangkatan pertama, dan jabatan. Kalau di Permenpan 48, impasi dan seperti itu ada impasing secara nasional bagi pendidikan D3 dan S1 ataupun yang lebih tinggi. Jadi untuk impasing ini memang untuk sekarang sudah tidak ada atau waktu kebijakannya sudah selesai sehingga tidak bisa pengangkatan melalui impasing. Tapi saya masih punya rekomendasi impasing dari Andri, belum sempat digunakan. Bagaimana? Apakah saya bisa diangkat menggunakan rekomendasi tersebut? Untuk pengangkatan atau untuk usulan pengangkatan berdasarkan rekomendasi yang sudah keluar terkait impasing, artinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena pengangkatan impasing ini
berlaku hanya dalam waktu tertentu saja, karena sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan Menpan. Terakhir itu peraturan nomor Permenpan nomor 42 tahun 2018. Jadi terakhir penetapan impasing itu adalah di tanggal 6 April tahun 2021. Kalau udah lewat dari tanggal itu artinya sudah tidak bisa diangkat lagi. Ya. Oh bagaimana nih, saya masih pengen jadi asiparis. Kalau tidak bisa melalui impasing, melalui apa lagi? Melalui perpindahan jabatan. Ya, persyaratan perpindahan jabatan itu masih berlaku di Permenpan 48 tahun 2014. Yang pertama, Bapak Ibu yang akan mau pindah jabatan itu disyaratkan pertama adalah sudah memiliki STTP pendidikan dan pelatihan pengangkatan jabatan fungsional pendidikan yang non kasipan. Kalau pendidikannya kasipan artinya Bapak Ibu tidak perlu lagi diklat. Nah, yang belum pendidikannya non kasipan wajib diklat sesuai dengan kategorinya. Kalau pendidikannya D3 diklat terampil, dan untuk S1, S2 dan seterusnya itu diklat keahlian. Lalu yang kedua harus ikut uji kompetensi. Uji kompetensi nanti akan menentukan Bapak Ibu akan menduduki jabatan apa sesuai dengan formasi yang sudah disediakan, lalu baru bisa diangkat Bapak Ibu. Jadi syaratnya pertama adalah diklat, lalu uji kom. Nah, kalau untuk pengangkatan pertama bagaimana? Pengangkatan pertama ini adalah pengangkatan dari formasi CPNS. Jadi untuk pengisian formasi CPNS itu pengangkatan pertama, di mana ada setelah diangkat ke PNS wajib diangkat paling lama 1 tahun setelah diangkat PNS. Ya, kalau yang bersangkutan di pendidikannya non kasipan bagaimana? Tetap bisa langsung diangkat terlebih dahulu. Nanti untuk pendidikan dan pelatihan menjadi kewajiban setelah diangkat. Ya, kewajiban setelah diangkat diberikan waktu paling lama 3 tahun setelah diangkat menjadi asiparis. Jadi yang tidak diklat bagi pendidikan non kasipan untuk pengangkatan pertamanya ini artinya dia tidak bisa naik pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Jadi tim penilai perhatikan nih ya. Jadi kalau dia pengangkatan dari pengangkatan pertama dari formasi CPNS, kalau belum diklat dalam 3 tahun sejak diangkat, kalau pendidikannya non kasipan, dia tidak bisa direkomendasikan naik pangkat. Jadi kalau dia S1, CPNS 3A, artinya kalau dia sudah mau masuk ke 3B, cek dulu sudah diklat pengangkatan atau belum. Kalau belum artinya belum bisa direkomendasikan walaupun angka kreditnya sudah mencukupi. Itu catatannya. Jadi ini catatan bukan hanya bagi asiparisnya tapi juga dari instansi yang memiliki kewajiban untuk peningkatan atau persyaratan pengangkatan dari CPNS ini. Lalu ada promosi Bapak Ibu. Promosi di sini bisa untuk promosi untuk Bapak Ibu naik jabatan. Di sini masuk ke bagian promosi jabatan. Jadi pada saat naik jabatan berarti artinya Bapak Ibu dipromosikan naik jabatan atau promosi pengangkatan. Jadi kalau promosi pengangkatan di sini memang ada penilaian khusus untuk promosi ini. Ya, promosi di sini jadi ada syarat-syaratnya. Memang khusus ya. Oh, saya bisa aja naik diangkat melalui promosi, tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Tetap melalui uji kompetensi di sini. Saya balik ke pengangkatan pertama udah. Nah, untuk perpindahan jabatan ada beberapa yang nanti yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah angka kredit pengalaman. Jadi nanti kalau sebelumnya asiparis ini kalau pengangkatan melalui perpindahan jabatan diangkat dengan 0 angka kredit. Ya.
angka kredit. Dia di jabatan apa, pangkatnya berapa, diangkat 0 angka kredit. Tapi dengan adanya peraturan BKN nomor 11 tahun 2022, perpindahan jabatan ini memiliki angka kredit pengalaman. Nah, nanti angka kredit pengalaman ini diberikan oleh instansi pembina setelah uji kom. Kalau dia dinyatakan lulus, artinya instansi pembina akan memberikan angka kredit dan akan memberikan PAK pertama kali. Ya, nanti kami akan mengeluarkan PAK pertama kali bagi yang pengangkatan perpindahan jabatan. Jadi bukan angka kredit yang diberikan oleh instansi. Jadi calon-calon asiparis ini yang akan diangkat perpindahan setelah uji kom akan mendapatkan PAK pertama kali dari ANDRI selaku instansi pembina. Jadi angka kreditnya itu disesuaikan dengan masa atau pengalaman, masa kepangkatannya. Jadi seperti di sini yang di peraturan BKN itu angka kredit diberikan dari tahun kedua, ya tahun kedua dan sampai yang tahun tertinggi. Dan angka kredit ini hanya diberikan maksimal bagi misalkan yang sudah pangkat 3 di mentok, dia sudah 4 tahun lebih, 5 tahun lebih, dia hanya diberikan angka kredit maksimal 50% saja. Jadi masih ada syarat dia mencukupi angka kredit di angkatan tersebut untuk naik jabatan setingkat tinggi. Ya. Lalu juga nanti kita nanti Bapak Ibu di tim penilai juga akan mengenal angka kredit dasar. Setiap jabatan ada angka kredit dasarnya. Ini kemarin kalau aku tadi ikut hadir kemarin ya, ikut nggak Bu? Nggak jadi ikut. Kita akan mengenal angka kredit dasar. Jadi nanti PAK yang sudah terbit selama ini nanti akan ada perubahan PAK, kita sesuaikan dengan Perka BKN nomor 11 tahun 2022. Nanti kita lihat di belakangnya Bapak Ibu lebih gampang. Nah, untuk perpindahan, tadi perpindahan itu bisa dari perpindahan jabatan lain ke dalam jabatan asiparis. Ada jabatan administrasi, jabatan JPT, dan jabatan fungsional lainnya. Khusus fungsional lainnya, kalau jabatan administrasi ataupun jabatan JPT itu kurang lebih sama ya Bapak Ibu yang dengan yang lama. Kalau untuk jabatan fungsional lainnya yang akan pindah ke asiparis, ini memang ada catatannya Bapak Ibu, memang yang serumpun, harus serumpun. Nah, cuma kan selama ini serumpun hanya ada perpustakaan, pustakawan. Nah, tapi nanti kita lihat lagi apakah hanya pustakawan yang bisa pindah ke asiparis. Sedangkan mereka memang menjalankan kegiatan asiparis bisa terjadi seperti itu. Jadi yang jabatan fungsional lain mau ke asiparis, dia akan disamakan dengan jabatan pada saat fungsional awalnya. Kalau dia pustakawan muda, angka kredit dia 250. Artinya dia akan disetarakan untuk pindah ke asiparis dengan jabatan asiparis muda dan angka kredit lamanya itu di bawah. Beda dengan perpindahan dari jabatan administrasi dengan jabatan JPT yang mengenal angka kredit pengalaman. Tapi dengan JF lain, artinya dia angka kredit yang lama saja yang diambil. Oh, pustakawan tadi punya angka kredit 250, artinya 250 itulah menjadi angka kredit pada saat menjadi asiparis. Nah, ini terkait sertifikasi uji kompetensi dan rekomendasi pengangkatan. Nah, kalau sertifikasi udah biasa ya kita dengar ya Bapak Ibu. Kalau Javum lain mungkin sertifikasi ataupun uji kompetensi ada yang baru mengenal. Kalau untuk asiparis sudah kita kenal dari tahun 2017. Jadi untuk tujuan dari sertifikasi ini adalah menjamin mutu penyelenggaraan kearsipan secara nasional, menjamin profesionalitas asiparis, memelihara peningkatan melindungi kompetensi jabatan fungsional asiparis, mengembangkan profesi asiparis, dan memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi jabatan fungsional asiparis. Nah, kalau untuk sertifikasi, kita mengenal ada dua, sertifikasi jabatan fungsional asiparis dan sertifikasi profesi.
Untuk sertifikasi jabatan fungsional Asiparis ini kita mengenal sertifikasi kenaikan jabatan, sertifikasi perpindahan jabatan, dan sertifikasi alih jabatan. Jadi untuk naik jabatan dan perpindahan jabatan ini memang baik untuk kategori keterampilan maupun kategori keahlian. Tadi kita sudah bahas perpindahan jabatan, semua perpindahan jabatan akan dilakukan uji kompetensi atau sertifikasi. Lalu alih jabatan dari kategori keterampilan mau ke kategori keahlian itu juga dilakukan uji kompetensi. Mungkin ada yang bertanya, sertifikasi dengan uji kompetensi bedanya apa sih? Sebenarnya kalau kita tanya itu sertifikasi dengan uji kompetensi itu orangnya sama saja Bapak. Jadi kalau kita lihat definisi dari peraturan sertifikasi Perka Andri nomor 6 tahun 2016, sertifikasi itu merupakan uji kompetensi. Jadi sama saja. Kalau misalkan di bagian SDM Kemendikbud mensyaratkan uji kompetensi sama saja Bapak Ibu ya dengan sertifikasi. Usulnya ke Andri usul sertifikasi karena pedoman kami masih menyebutnya sertifikasi, tapi sertifikasi dalam hal uji kompetensi itu bisa saja, jangan salah. Nah ini persyaratan untuk kenaikan jabatan. Jadi untuk kenaikan jabatan tetap yang pertama kami melihat dari pendidikan formal. Ya sudah terpenuhi kualifikasi pendidikan sesuai jabatannya. Kalau dia keterampilan berarti serendah-rendahnya D3. Kalau dia keahlian serendah-rendahnya adalah S1 atau D4. Kenapa? Karena memang ada invasing SMA. Instansi SMA yang belum pendidikan D3 atau sedikit lebih tinggi lagi tidak akan kami berikan uji kompetensi ataupun sertifikasi. Jadi syarat menduduki jabatannya harus terpenuhi terlebih dahulu. Begitu juga penyetaraan. Banyak penyetaraan di sini. Kalau kita lihat di PP 11 di eselon 4 itu adalah pendidikannya D3. Dapat diangkat dari D3 pendidikan diploma. Tapi dikarenakan penyetaraan, mereka disetarakan ke jabatan keahlian, kategori keahlian di jabatan muda. Artinya untuk kategori keahlian adalah syaratnya pendidikan S1 atau D4. Di Permenpan 17 tahun 2021 juga syaratkan Bapak Ibu, bagi yang penyetaraan pendidikannya yang belum S1 atau D4 wajib melakukan atau melanjutkan pendidikan ke pendidikan S1 atau D4 diberikan waktu 4 tahun. Kalau 4 tahun tidak mendapatkan atau ijazah D4 ataupun S1 dan diberhentikan ya, karena tidak memenuhi persyaratan jabatannya. Jadi Bapak Ibu yang penyetaraan duduk di muda, artinya Bapak Ibu harus melanjutkan pendidikan bagi yang pendidikannya masih D3. Ya. Karena nanti Bapak Ibu, saya mau naik ke Madya nih, tapi pendidikannya masih D3, artinya tidak akan bisa diberikan atau dijadikan peserta di sertifikasi. Jadi tetap harus melanjutkan pendidikannya dari S1 ataupun D4. Lalu memiliki STTP tingkat pengangkatan. Nah ini syarat juga Bapak Ibu untuk naik jabatan. Jadi yang belum diklat tapi sudah duduk jadi Asiparis untuk naik jabatan artinya harus diklat Asiparis terlebih dahulu, diklat pengangkatan baik ahli maupun keterampilan. Nah ini syarat jabatan ini masih kita sesuaikan Bapak Ibu. Misalkan kemarin ini Bapak Ibu invasing di tahun 2021 ternyata pendidikannya D4 kearsipan dan tahun 2022 dengan pangkat 3D sudah tahun keempat lebih. Angka kredit pada saat invasing 75 dan tahun 2022 kemarin menyampaikan penilaian sudah dapat nih 100 angka kredit. Artinya Bapak Ibu bisa naik jabatan. Jadi untuk
syarat jabatan ini kami sesuaikan. Kalau kita lihat di peraturan BKN itu syarat untuk menduduki jabatan berikutnya adalah 1 tahun di jabatan terakhir. Ya, ini berdasarkan peraturan sertifikasi ya, sertifikasi. Jadi ini bisa kita lihat di sini. Kita melihat peraturan kepegawaian yang lainnya. Lalu nilai prestasi kinerja harus bernilai baik 1 tahun terakhir. Begitu juga untuk alih jabatan Bapak Ibu. Ini yang saya merahkan, ini ada catatan di peraturan BKN nomor 11 tahun 2022. Bagi jabatan Arsiparis kategori keterampilan yang mau alih jabatan ke keahlian, syarat utamanya memang sudah pendidikan S1 atau D4. Yang kedua, dia memiliki diklat penjenjangan. Nah, ini yang di BKN, di peraturan BKN ini menyampaikan bahwa untuk alih ke pertama, ke keahlian ini, tidak mesti duduk di jabatan mahir terlebih dahulu. Kalau memang dia terampil, sudah memiliki pendidikan S1 dan memang akan dialihkan ke jabatan keahlian, di tim penilainya bisa saja merekomendasikan dia pangkat 3A saja. Setelah naik pangkat 3A bisa usul naik ke, maksud saya uji kom ke pertama langsung. Jadi tidak mesti duduk di mahir. Nah, ini ada catatan di peraturan BKN. Jadi Bapak Ibu yang masih terampil sekarang, untuk yang sudah memiliki pendidikan S1, kalau mau alih ke pertama langsung bisa saja, tapi untuk naik ke 3A tetap harus mengumpulkan persyaratan. Angka kredit persyaratannya adalah di 40. 22D, 2C, 20 di 2D-nya. Berarti akumulasinya 40 harus terpenuhi baru bisa naik ke 3. Tidak mesti naik ke mahir. Ya, artinya terampil dengan pangkat 3A nanti diusulkan uji kom alih ke pertama, nanti bisa langsung duduk pertama. Karena kenapa? Kalau duduk di mahir dulu, nanti dia duduk dulu 1 tahun di mahir baru di pertama. Tapi dengan naik pangkat saja ke 3A, dengan jabatan terampil, duduk 3A, uji kom bisa langsung duduk. Dan untuk perpindahan, di sini usia yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Kami akan menseleksi sesuai dengan usia. Usia bagi jabatan kategori keterampilan yang akan menduduki Arsiparis kategori terampil sampai dengan Arsiparis pertama dan Arsiparis puluhan. Usia batas pengangkatannya adalah 53 tahun. Ini batas pengangkatan. Batas pengangkatan ini batas SK-nya keluar ataupun dilantik Bapak Ibu. Ya, SK-nya artinya di 53 pas dia ulang tahun, lebih 1 hari sudah tidak bisa. Ya, ini batas pengangkatan. Jadi kalau mau jadi Arsiparis artinya sebelum usia 53 semua persyaratan sudah terpenuhi. Begitu juga yang pangkatnya sudah di 4A, 4B yang akan duduk di jabatan A5 dia, usia batas perpindahan jabatannya adalah 55 tahun dan alih utama adalah 60 tahun. Kalau dari fungsional tertentu utama lainnya, fungsional utama jabatan utama di fungsional lainnya mau ke arsip fungsional utama Arsiparis, usia batas ada di usia 53 tahun. Misalnya misalkan ada video suara utama menjadi, saya mau pindah aja deh ke Arsiparis utama gitu. Batas usianya adalah di 63. Nah, ini metode uji kom Bapak Ibu, uji kom kompetensi atau sertifikasi, ada portofolio, ujian tulis, ujian praktek, wawancara, pembuatan makalah, presentasi makalah, dan FGD. Ini disesuaikan dengan jabatannya. Kalau jabatan kategori keterampilan, lalu Arsiparis pertama, itu ujinya ada ujian tertulis, ujian praktek, dan wawancara saja. Kalau mau menduduki jabatan muda, ditambah 1 lagi pembuatan makalah. Kalau mau ke madya, artinya yang diujikan ujian tertulis, wawancara, presentasi makalah, dan pembuatan makalahnya.
Dan untuk keutama sama dengan Madya, tapi ditambah lagi dengan FGD. Jadi disesuaikan dengan kompetensinya. Oh ya, Bapak Ibu, untuk standar kompetensi jabatan fungsional Asiparis sudah ditetapkan oleh Menpan. Jadi standar kompetensi ini saya lupa nomor Menpan-nya. Nah, ini sudah ada, jadi Bapak Ibu bisa dicek JDIH-nya Menpan. Apa saja sih standar kompetensi Asiparis? Jadi standar kompetensi Asiparis nanti ini menjadi standar pada saat Bapak Ibu uji kompetensi. Kami akan menyesuaikan dengan standar kompetensi yang ada di jabatan fungsional Asiparis. Ini Kemenpan nomor SKJ.10 tahun 2022. Itu standar kompetensi jabatan fungsional Asiparis ya. Jadi di dalamnya sudah mencantumkan syarat manajerial, syarat sosial kultural, dan syarat teknis untuk Asiparis dan terkait persyaratan jabatan. Ya, ada syarat-syarat menduduki jabatan. Dia pengalaman berapa lama itu ada di SKJ Asiparis. Penilaian jabatan fungsional Asiparis pada saat uji kompetensi itu berdasarkan bobot. Ya, bukan berarti nilai semua dijumlahkan lalu dibagi berapa metode, bukan. Tapi ada pembagian bobot. Nah, di sini ada portofolio Bapak Ibu. Portofolio ini diisi pada saat pendaftaran. Ya, kami menyampaikan link, Bapak Ibu sampaikan portofolio ini yang Bapak Ibu bisa menyampaikan sebanyak-banyaknya yang Bapak Ibu miliki. Portofolio ini merupakan syarat administrasi yang kami minta seperti ijazah, SK pangkat, SK jabatan, ditambah STTP diklat pengangkatan atau STTP diklat lainnya, teknis lainnya, serta sertifikat-sertifikat keasipan yang Bapak Ibu miliki. Disampaikan boleh sebanyak-banyaknya. Tapi disampaikan di dalam link itu sudah dijadiin satu PDF, jangan satu koma. Kadang ada tuh Bapak Ibu nge-share ini PDF-nya di koma lagi. Jadi kami bukan satu-satu. Kalau bisa Bapak Ibu sudah satukan di dalam satu PDF, satu file, baru di-upload seperti itu. Jadi kami melihatnya, menilainya lebih mudah. Kalau udah satu-satu, bukannya susah Bapak Ibu di link, agak repot. Nah, untuk nilai kelulusan untuk jabatan Asiparis Madya ke bawah, nilai kelulusan adalah 60. Kalau dia nilai 60 ke atas, artinya dia dianggap berkompeten. Kalau kurang dari 60 dianggap tidak berkompeten. Ya, untuk ahli utama nilainya lebih tinggi adalah nilai utama. Kalau kita lihat tugas jabatan Asiparis Bapak Ibu, ini kita masuk ke tugas jabatan angka kredit minimal dan merah ya. Untuk tugas Asiparis itu ada 4 yang merupakan kompetensi teknis bagi Asiparis. Itu pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan penyajian arsip menjadi informasi. Di sini Bapak Ibu perbedaannya. Perbedaan untuk penilaian berikutnya, ya. Nanti Bapak Ibu penilaian dengan adanya peraturan BKN kita akan mengenal pengembangan profesi dan angka kredit penunjang. Jadi kalau sekarang selama ini dengan konversi kita hanya mengenal angka kredit jabatan fungsional saja. Dan angka kredit jabatan fungsional yaitu di SKP itu kan udah kegiatan fungsional Asiparis semuanya. Nah itu menjadi angka kredit tugas jabatan Asiparis. Dan nanti ada angka kredit pengembangan profesi. Lalu ada angka kredit penunjang. Angka kredit pengembangan profesi ini merupakan syarat nanti Bapak Ibu bagi yang akan naik jabatan. Ya.
Kalau untuk tugas tambahan ini bisa disesuaikan, Bapak Ibu bisa saja yang mendukung organisasi di luar kegiatan ASIPARIS atau di luar di luar kegiatan fungsionalnya. Ini bisa menjadi tugas tambahan. Kalau kita lihat peraturan BKN, mereka peraturan BKN 11 tahun 2022 itu mengenai angka kredit minimal dan angka kredit pemeliharaan. Jadi angka kredit minimal ini kita sudah mengenal ya, angka kredit minimal per tahun ASIPARIS. Untuk kita konversikan itu angka kreditnya sekian, tahu ya. Lalu kalau angka kredit pemeliharaan ini bagi yang kepangkatan puncak atau yang sudah mentok itu kita mengenal angka kredit pemeliharaan. Tapi kalau ASIPARIS dengan sistem konversi sudah tidak terlihat lagi Bapak Ibu angka kredit pemeliharaan ini. Jadi yang mentok pun pasti akan mendapatkan angka kredit puncak. Ya, angka kredit maksimal tidak dianggap lagi pemeliharaan. Kalau angka kredit pemeliharaan ini adalah 80% dari angka kredit minimal per tahun. Jadi misalkan ASIPARIS Mandia 80%-nya adalah 30, berarti 30 yang akan dikumpulkan dalam 1 tahun. Tapi kalau ASIPARIS pasti akan dikalikan dengan angka kredit minimal dan pasti akan mendapatkan angka kredit maksimal per tahun yang akan dikumpulkan. Jadi tidak usah melihat saya harus mengumpulkan angka kredit pemeliharaan, nggak usah Bapak Ibu. Dengan menyampaikan SKP penilaian, Bapak Ibu pasti akan mendapatkan nilai maksimalnya. Kita lihat di bagian penilaian Bapak Ibu. Nah, kalau penilaian jabatan fungsional ada 3 selama ini yang masih berlaku. Yang pertama konvensional, lalu konversi dan integrasi. ASIPARIS dikonversi dan tengah-tengah. Dulu ASIPARIS pernah konvensional juga. Dan kemarin akan melakukan integrasi, tapi belum jadi. Nah, di peraturan BKN, karena peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 ini merupakan turunan dari peraturan Menpan nomor 13 tahun 2019 yang amanatnya adalah integrasi, maka peraturan BKN 11 tahun 2022 isinya terkait integrasi. Tapi kalau kita pelajari integrasi yang ada di peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 bukan dengan sistem integrasi yang awalnya yang direncanakan. Dulu awalnya rencana integrasi bukan seperti yang di peraturan BKN yang baru keluar ini. Makanya waktu kegiatan dengan BKN yang waktu itu diisi oleh Bu Eva ya dari BKN, kalau Bapak Ibu ada yang ikut, Bu Eva bilang kalau mau lihat integrasi yang sebenarnya ada di pertanian. Ya, itu barengan itu dengan Andri waktu itu penetapan peraturan Menpannya. Cuma mereka maunya langsung ke integrasi yang akan ke depan katanya. Jadi memang untuk integrasi ini memang dilihat angka kredit usulan awalnya harus terpenuhi minimal per tahunnya, nanti diintegrasikan mendapatkan berapa SKP-nya itu menjadi persen dari pengali angka kredit dari usulan di awalnya. Nah ini kalau kita baca di peraturan BKN 11 tidak terlalu seperti itu. Jadi nggak terlalu masalah kalau ASIPARIS tinggal dikonversikan, tetap kita lakukan konversi. Nanti kami akan mengeluarkan SE Bapak Ibu akhir tahun ini akan kita lakukan sosialisasi. Silakan Bapak Ibu bisa ikut dalam kegiatan sosialisasinya nanti. Nah, ini unsur penilaian, nanti ada angka kredit tugas jabatan, angka kredit pengembangan profesi, dan penunjang. Kalau kita lihat angka kredit jabatan ASIPARIS, ya, kalau kita lihat tugas-tugas jabatan ASIPARIS, kurang lebih kalau kita rangkum seperti ini Bapak Ibu, jumlah kegiatannya, dari total dari tugas tambahan, sampai dengan tugas tambahan di sini, sesuai dengan perkaan di nomor 4 tahun 2017, sebagian dari kegiatan pokok ada beberapa, lalu beberapa dari tugas tambahan yang berdasarkan peraturan ANSI nomor 4 tahun 2017 nanti kita jadikan sebagai pengembangan profesi.
Jadi kegiatan-kegiatan pengembangan profesi apa saja kalau kita lihat dari peraturan Mendikbud 13 tahun 2019 ada beberapa pengembangan profesi. Yang pertama adalah dari pengerolehan ijazah. Jadi kalau Bapak Ibu kuliah lagi punya ijazah setingkat lebih tinggi, nah ini bisa menjadikan angka kredit pengembangan profesi. Besarnya adalah 25% dari angka kredit minimal per tahun. Maksud saya angka kredit 25% dari angka kredit kebutuhan naik pangkat. Jadi kalau dia asiparis pertama, kuliah S2, artinya dia dapat 12,5. Kalau dia muda, kuliah lagi ke S2, dia mendapatkan angka kredit 25%, artinya dapat 25% dari 100 kebutuhan naik pangkatnya. Jadi dapat 25. Begitu juga nanti yang sudah duduk di Mandiri. Jadi untuk pendidikan yang sesuai dengan bidang JFK, memang sebelumnya kami belum membuat kualifikasi pendidikan. Tapi kemarin ini memang juga sudah meningkatkan kualifikasi pendidikan bagi CPNS maupun bagi P3K. Dan di sini kami memasukkan hampir semua prodi yang bisa dijadikan kegiatan keasipan. Maksud saya bidang keasipan. Maksudnya dijadikan jabatan asipan di lulusan itu. Jadi memang kenapa bisa kita masukkan semua, karena memang asip-asip ini berasal dari berbagai bidang. Jadi masih bisa kita anggap kegiatan pendidikan yang misalkan Bapak Ibu mau melanjutkan pendidikan, nanti kalau dilihat oh iya ada nih yang dianggap kualifikasinya dengan pendidikan asiparis yang dimaksud untuk jabatan fungsional. Nah itu bisa mendapatkan angka kredit pengembangan profesi. Lalu karya tulis, baik karya tulis dalam bentuk buku, dalam bentuk majalah, baik yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan, itu mendapatkan angka kredit pengembangan profesi Bapak. Kalau dulu sebelumnya ini angka kredit ini, maksudnya kegiatan ini adalah kegiatan tambahan. Kalau Bapak Ibu yang pernah mengalami Permentan 3 tahun 2009, ini juga dulu sebagai pengembang profesi ya, sebagai karya tulis ini. Lalu menerjemahkan, ya, menerjemahkan buku keasipan itu juga bisa menjadi pengembang profesi. Lalu kegiatan pokok yang tadi saya sampaikan adalah kegiatan pokok yang dijadikan pengembangan profesi, yaitu menyusun NSPK di bidang keasipan atau di bidang JF asiparis. Nanti dianggap ini adalah angka kredit atau merupakan kegiatan-kegiatan pengembangan profesi dan mendapatkan angka kredit pengembangan profesi. Lalu terkait pengembangan kompetensi dari JF, ini juga diberikan angka kredit pengembangan profesi dari pelatihan fungsional, lalu ada seminar lokal karya. Nah kami di sini instansi pembina bisa saja menambahkan Bapak Ibu yang seminar lokal karya, simposium dan studi banding di sini kami tambahkan di sini seperti bimbingan teknik, workshop, lalu yang mengikuti sertifikasi atau uji kompetensi ini bisa diklaim di sini angka kredit sebagai pengembangan profesi. Lalu Bapak Ibu yang diklat teknis itu juga mendapatkan angka kredit pengembangan profesi, itu dihitung JP-nya berapa JP, nanti mendapatkan angka kreditnya. Begitu juga diklat manajerial atau sosial kultural yang pernah Bapak Ibu ikuti pada tahun tersebut. Jadi nanti ke depan fungsional bisa saja ikut diklat tim seperti itu. Ya, jadi nanti mendapatkan angka kredit pengembangan profesi. Nah, untuk angka kredit pengembangan profesi ini nanti tahun 2023 Bapak Ibu juga mengusulkan kepada tim penilai ada formnya.
Jadi ada form baru seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada form penilaian angka kredit pengembangan profesi dan penilaian penunjangnya. Ya, jadi seperti ini nanti Bapak Ibu selain dari SKP juga menyampaikan form usulan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang ini. Jadi nanti Bapak Ibu isi apa yang Bapak Ibu usulkan, kira-kira berapa nanti akan ditetapkan oleh tim. Nah ini Bapak Ibu penetapan nanti bentuknya seperti ini. Penetapan angka kredit akan bentuknya ya. Kalau dulu angka kredit kita per tahun angka kredit sekian. Nah nanti kita beralih seperti ini Bapak Ibu penetapannya. Jadi konsepnya seperti konvensional ya, ada angka kredit lamanya, ada angka kredit baru, dan angka jumlahnya berapa serta di sini. Jadi nanti ada angka kredit dasar, ya. Lalu ada angka kredit pengalaman, lalu ada lagi angka kredit tugas jabatan. Nah, angka kredit tugas jabatan inilah yang hasil konversi yang akan ditulis oleh tim penilai. Jadi konversinya sama. Oh kalau nilainya baik atau sesuai ekspektasi, nanti dikalikan 125% dikalikan dengan angka kredit minimal per tahun. Jabatannya mudah. Dapat angka kredit minimal per tahunnya adalah 25. Berarti 25 kali 125%. Setahun udah pasti mendapat 1,5. Nah itu udah pasti. Jadi langsung diisi yang di kolom baris nomor 3 ini. Ya, nanti untuk angka kredit dasar ini angka kredit nanti pas waktu transisi yang diisi ya. Pada saat transisi, kalau pada saat seterusnya kalau sudah dimasukkan angka kredit dasarnya artinya sudah terjumlahkan sampai ke bawah jadi tidak perlu diisi. Lalu ada angka kredit pengalaman di sini. Angka kredit pengalaman bagi yang perpindahan saja. Kalau yang bukan perpindahan artinya dia tidak memiliki angka kredit pengalaman. Ya, sudah dia sudah memiliki angka kredit pengalaman bagi perpindahan. Lalu di sini ada angka kredit pengembangan profesi dan angka kredit. Tapi catatannya Bapak Ibu, untuk yang mendapatkan rekomendasi pangkat ataupun naik jabatan, bukan akumulasi kelima angka kredit. Tetap harus mencukupi angka kredit nomor 3 dulu, baru bisa naik jabatan atau naik pangkat. Gitu. Jadi bukan ditambahkan, karena angka kredit pengembangan profesi dan penunjang ini maksimal hanya 20% dari angka kredit kenaikan pangkat. Kalau dia muda berarti 20%-nya adalah 20. Bukan berarti angka kredit tugas jabatannya cukup mengumpulkan 80, 20-nya dari pengembangan profesi. Tidak seperti itu. Tapi tetap harus mencukupi 100 angka kredit di tugas jabatannya, baru bisa direkomendasikan naik jabatan. Dan angka kredit pengembangan profesi dan penunjang ini memang agak tambahan saja istilahnya ya, tapi bukan sebagai syarat. Tapi untuk pengembang profesi nanti sebagai syarat beberapa jabatan untuk naik jabatan setingkat lebih tinggi. Seperti apa? Dari mahir ke penyelia untuk 4 angka kredit pengembangan profesi. Muda ke madya untuk 6 angka kredit pengembangan profesi. Madya ke utama 12 angka kredit pengembangan profesi. Walaupun angka kredit pokoknya sudah tercukupi nih 100%, tapi tanpa ada angka kredit pengembangan profesi yang disyaratkan di sini, artinya tim penilai belum bisa merekomendasikan naik jabatan ke penyelia, ke muda dan ke madya dan ke utama. Kalau jabatan lain bagaimana? Tidak disyaratkan untuk angka kredit pengembangan profesi. Ya, jadi ada beberapa disyaratkan. Jadi ini tim menilai saya lewatkan saja ya, nanti kita diskusi lebih banyak.
Untuk naik pangkat, ya naik pangkat memang sudah ada catatan. Kemarin bertanya, di Permenpan ada tuh angka kredit bisa dilanjutkan. Iya ada, tapi aturan turunannya belum ada. Jadi angka kredit kenaikan pangkat di jabatan yang sama baru bisa kita tetapkan bagi yang naik pangkat tahun 2022. Karena aturannya udah ada di Perka BKN nomor 11 tahun 2022. Dasarnya apa sih kalau tahun-tahun lalu kita atur angka kredit lanjutkan? Dasarnya nggak ada. Bagaimana penuangannya, bagaimana syarat naik jabatannya, angka kreditnya berapa. Itu belum ada dituangkan di peraturan manapun. Jadi masih belum bisa diusulkan untuk dilanjutkan. Jadi yang bisa dilanjutkan berarti yang kemarin nih tahun 2022 ini naik April ataupun Oktober. Misalkan dari 3A ke 3B dia naik pangkat, atau 3C ke 3D dia baru naik pangkat. Artinya, per tahun 2022, dia misalkan dia muda, 3C naik 3D. Dia memperoleh angka kredit waktu angka kreditnya dapat 125. Artinya 25-nya bisa dilanjutkan. Tapi ke 3D-nya, seperti itu. Tapi kalau naik jabatan, itu tidak bisa dilanjutkan mulai dari nol kembali. Ya. Nah, kenapa? Karena di peraturan BKN ini diatur Bapak Ibu. Kalau kita lihat sebelah kiri, ini seperti yang sudah biasa kita lakukan. Setiap naik pangkat butuh sesuai dengan persyaratannya, misalkan 2C ke 2D, dia ngumpulin 20 bisa naik 2D. Nanti dia dari 2D dia butuh mulai 20 lagi. Jadi persyaratan di 2C harus 20, 2D harus 20. Jadi ini tidak bisa dilakukan. Tapi di peraturan BKN ini baru kelihatan Bapak Ibu dilanjutkannya dan diakumulasikan. Jadi di sini bacanya Asih Paris tampil golongan 2C. Angka kredit dasar bagi kepangkatan 2C adalah 0. Ya, ini angka kredit dasarnya 0. 2C mau naik ke 2D, dia harus mengumpulkan 20 angka kredit, bisa naik ke 2C. Pada saat duduk di 2D, maksud saya naik ke 2D. Setelah naik ke 2D, angka kredit pada saat dia 2C, itu menjadi angka kredit yang di bawahnya. Nah, misalkan kalau ada perpindahan jabatan di pangkatan 2D, artinya dia udah punya angka kredit dasar di 20. Jadi bukan berarti mulai dari 0 seperti di pangkat 2C, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia sudah memiliki 20 angka kredit, untuk naik ke mahir, dia diakumulasikan dari 2C dan 2D-nya adalah 40. Ya, begitu juga mahir. Mahir 3A angka kredit dasarnya 0. Kumpulin 50 baru bisa naik ke 3B. 3B dia sudah memiliki 50. Untuk ke penyelian 3C kekurangannya adalah 50 lagi untuk mencapai 100. Baru bisa naik ke penyelian. Mulai lagi dari 0. Itu Bapak Ibu. Makanya di sini dilanjutkan dari 50 dilanjutkan sampai 100. Dari 100 dilanjutkan sampai dia 200 baru bisa naik. Ya, ini dasarnya kenapa angka kreditnya baru bisa kita lanjutkan. Kalau yang sebelumnya tidak ada Bapak Ibu, dasarnya apa? Kok dilanjutkan syarat naik pangkat berikutnya kok mulai 100 lagi, yang dilanjutkan dari mana, hitungannya bagaimana, itu tidak ada aturan ANJI yang mengeluarkan. Nah ini dengan adanya Perka BKN ini, angka kreditnya bisa dilanjutkan Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu nih jabatan muda 3C, 4 tahun jika nilai baik terus, artinya angka kreditnya 125 ya. 31,25 kali 4 kan pasti dapat 125 ya. 125. Berarti di 2D artinya sudah bawa nih 125. Mau naik ke Madya cuma mengumpulkan selisih dari 200. Tinggal 75 lagi.
Jadi lebih cepat Bapak Ibu. Dulu kan 4 tahun, 4 tahun. Jadi totalnya 8 tahun. Jadi kalau sekarang untuk naik jabatan 4 tahun, ya selisihnya tinggal 3 tahun. Berarti 7 tahun. Jadi 7 tahun, Bapak Ibu bisa naik jabatan berikutnya. Untuk yang kategori selain media ya. Kalau media kan punya 3 kepangkatan, berarti dia memiliki angka kredit dasar ada 3. 4A dia 0, 4B dia 150, dan 4C dia 300. Nah, kalau kita lihat angka kredit penyetaraan, nah ini seperti ini Bapak Ibu. Kan kadang-kadang saya penyetaraan di 3D saya sudah mendapatkan angka kredit 100, berarti 100 itu adalah angka kredit dasar di 3D-nya. Untuk ke 4A berarti dia akumulasi menjadi 200 dulu, baru bisa kembali. Sama aja sebenarnya, angka kredit sama aja. Dengan hitungan konvensional, konversi, integrasi, itu syarat untuk naik jabatan, apa namanya tuh, ranknya itu sama sebenarnya, tapi cara hitungannya aja yang sedikit berbeda. Persyaratannya sama saja. Ya, nah sedikit lagi untuk pemberhentian. Jadi fungsional asiparis memang di Pempan 48 sudah dicabut ya pemberhentian sementara karena tidak mencukupi angka kredit kebutuhan naik pangkat dan naik. Tapi pemberhentian ini kita kenal yang ada di PP 11 tahun 2017. Jadi pemberhentian ini ada 6. Yang pertama mengundurkan diri, pemberhentian sementara dari PNS, ketiga cuti di luar tanggungan negara, keempat menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan, kelima adalah ditugaskan secara penuh menjadi ke dalam jabatan di luar jabatan fungsional, lalu tidak memenuhi persyaratan jabatan. Nah, dari 6 pemberhentian ini, 2 diantaranya tidak bisa diangkat kembali ke dalam jabatan asiparis, yaitu mengundurkan diri dan tidak memenuhi persyaratan di jabatannya. Kalau mau jadi fungsional lain bisa saja, tapi fungsional selain asiparis. Kalau Bapak Ibu sudah mengundurkan diri dari asiparis, artinya mau jadi asiparis lagi sudah tutup pintu maaf. Ya, nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi jadi asiparis. Kalau mau jadi fungsional, silakan pilih ke fungsional lainnya. Tapi untuk mengundurkan diri, ada alurnya Bapak Ibu caranya. Jadi mengundurkan diri ini harus ada rekomendasi instansi pembina terlebih dahulu, baru SK pemberhentiannya bisa dikeluarkan. Jadi yang bersangkutan membuat surat pengunduran diri disampaikan kepada SDM-nya, nanti SDM bersurat ke Andri selaku instansi pembina, nanti Andri mengeluarkan pemberhentian rekomendasi, nanti baru bisa keluar SK-nya. Jadi bukan tidak gampang lagi ya, tidak gampang istilahnya ya, dulunya lumayan. Saya mau berhenti aja nih sekarang supaya bisa naik pangkat nih, karena nggak bisa nggak ada alasan tertentu. Saya punya pendidikan, saya berhenti aja deh, saya mundurkan diri supaya bisa naik pangkatnya. Tapi nggak bisa seperti itu, harus ada rekomendasi instansi pembina. Lalu yang kedua, tidak memenuhi persyaratan jabatan. Tadi yang seperti yang saya contohkan, contohnya adalah belum memenuhi persyaratan pendidikan. Ya, pendidikan dan standar kompetensi jabatan fungsional asiparis. Selama ini, untuk standar kompetensi jabatan fungsional asiparis selama ini belum kita terapkan ya. Mungkin ke depan Bapak Ibu ada tidak memenuhi persyaratan di jabatan ini, ada syaratnya. Oh, harus lulus uji kom. Selama ini kan uji kompetensi hanya untuk naik jabatan saja. Mungkin nanti ada uji kom di jabatan. Nah, ini di dalam jabatannya, persyaratannya. Bisa saja nanti ke depan seperti itu. Oh, dia tidak memenuhi syarat standar kompetensi yang harus dia miliki. Bisa saja nanti diperhatikan seperti itu. Iya, nanti ke depan, karena ke depan itu jabatan itu hanya 2, jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional. Gitu. Kalau selain dari 2 ini bisa diangkat kembali Bapak Ibu. Nah, untuk pengangkatan kembali bisa dengan 2 sistem. Yang pertama, diangkat langsung kembali ke jabatan semula. Dia dulu berhenti di muda.
ditugaskan menjadi struktural eselon 3. Taunya dia sudah naik pangkat ke 4A. Ya. Kalau mau kembali Asiparis, bisa kembali ke jabatan muda lagi tanpa uji kompetensi. Ya, tanpa uji kompetensi. Tapi bisa saja dia diangkat sesuai dengan pangkat golongannya langsung, karena dia pemberhentian, bukan pemberhentian sementara. Jadi pemberhentian artinya dia bisa ikut perpindahan jabatan sesuai dengan pangkat golongannya. Oh, pangkatnya sudah di 4A nih, artinya dulu dia muda, jadi strukturat, pangkat udah 4A, bisa uji kom untuk kemadian langsung. Ya, jadi bisa langsung kemadian langsung dengan catatan usianya terpenuhi, tidak melewati syarat perpindahan jabatan. Gitu. Lalu untuk itu usia yang pertama. Yang kedua, usia saya udah lewat nih. Saya muda dulu berhentinya, usia saya sekarang pangkat saya sudah di 4A. Mau jadi Asiparis Madya melalui perpindahan, usia saya udah 55 lebih, udah 56. Saya mau jadi Asiparis lagi, bagaimana? Melalui perpindahan jabatan sudah tidak bisa. Jadi diangkat kembali ke jabatan muda terlebih dahulu. Nanti setelah 1 tahun menduduki di jabatan muda, nanti bisa uji kom dan langsung naik jabatan ke Madya. 1 tahun syaratnya, syarat 1 tahun diduduk di jabatan sebelumnya. Dengan catatan Bapak Ibu, 1 tahun bukan berarti 1 tahun duduk, udah usia 58. Ya berarti, jadi dia baru sadar, saya mau balik lagi nih Asiparis, tapi usianya udah sadar-sadarnya di usia 57. Usia 57 duduk jadi Asiparis muda, duduk 1 tahun 58, belum jadi uji kom, udah pensiun duluan. Ya udah nggak bisa, tetap aja pensiun, mending pensiun di eselon 3 mungkin ya, daripada jadi mudanya seperti itu. Begitu Bapak Ibu, ini syarat pengangkatan kembali. Jadi kalau Bapak Ibu sebelumnya ditugaskan menjadi sudah Asiparis, tugaskan menjadi struktural, ternyata mau kembali lagi diperhatikan batas usianya, jangan sampai udah terlena di struktural pas mau balik-balik dan dekat-dekat usia pensiun jika bisa disesuaikan lagi dengan waktunya. Baik, terkait pemaparan saya mungkin cukup Bu, bisa nanti kita diskusikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Widya yang telah memberikan atau memaparkan materinya pada sore ini. Baik, mungkin sebelum ke peserta yang ada di sini maupun di Zoom, sedikit Bu Widya, kami akan bertanya sedikit terkait apa yang sudah dipaparkan. Pertama, informasi dulu bahwa kami, Biro Ortala kami telah mengirimkan kebutuhan Asiparis sebanyak 5.116. Nah, itu termasuk mengakomodasi Asiparis yang telah ada. Nah, selanjutnya tadi juga sudah disampaikan dari Bu Eka dan dari Biro SDM kami. Berarti untuk mengisi SKP, patokan kita adalah kepada Permen 46 2022. Nah, kalau untuk implementasi mengenai Perkap BKN 11 2022, yang tadi ada penilaian untuk muda dan madya itu loh, ya pengembangan profesi, berarti untuk 2022 ini belum dilakukan ya Bu ya? Untuk penilaian, berarti kan di 2022 berarti kami akan mengajukan penilaian SKP awal Januari 2023 seperti itu. Nah, itu juga terkait dengan angka dasar dan lain sebagainya. Mungkin itu sementara dulu sebelum kepada teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di aplikasi Zoom. Silakan Bu Widya, mohon izin. Baik, kalau terkait kebutuhan kami sudah terima Ibu. Kami tetap baru masih menunggu untuk kebutuhan hitungannya. Cuma kami ada beberapa pertanyaan mungkin sudah kami sampaikan ke Bu Rusina. Hitungan kebutuhan kok sepertinya belum semua PTN ya, gitu.
Ada PTN yang tidak masuk ke dalam usulan kebutuhan. Konfirmasinya, oh iya PTN yang PTN BH. Kalau PTN BH tidak mengusulkan kebutuhan, mereka untuk naik jabatan pakai formasi apa? Ya, pakai formasi apa? Mereka mau naik jabatan kalau formasi nggak ada pakai apa? Gitu, ya. Jadi itu sedikit catatan Bu. Jadi kami mereka PTN BH juga PNS ya. Mereka naik jabatan butuh peta jabatan. Formasinya nggak ada, bagaimana mereka naik jabatan? Jadi tetap harus ada Bu usulannya. Iya, betul. Yang kedua, SKP. SKP 2022 langsung menggunakan Permenpan 6 tahun 2022. Apa yang berlaku otomatis itu yang kita gunakan. Yang sampai nanti kita nggak lakukan, nanti persyaratan tetap saja nanti Bapak Ibu naik jabatan harus mengumpulkan SKP Permenpan 6 tahun 2022. Kalau bahkan deh bikin dulu. Artinya kita langsung menggunakan persyaratan peraturan yang berlaku sekarang. Peraturan berlaku sekarang harus menggunakan Permenpan 6 tahun 2022, artinya tetap harus kita siapkan. Yang mau bagaimana bentuknya, mungkin belum sempurna. Mungkin Bu Eka juga menyampaikan, kalau memang belum sempurna, yang penting kita sudah memulai. Itu intinya. Seperti Permenpan 8 dulu. Ya, Permenpan 8, kami nggak yakin ini benar apa salah. Di laporan terakhir kinerjanya ini benar apa salah, itu nggak begitu diperhatikan Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah memulai. Tuh. Jadi karena di Permenpan 6 penilaiannya memang berdasarkan organisasi terlebih dahulu, organisasi nilainya berapa, baru pimpinan Bapak Ibu bisa memberikan nilai Bapak Ibu sesuai dengan nilai organisasi tersebut. Jadi kita tetap mensyaratkan Ibu yang Permenpan 6 tahun 2022. Yang bagaimana dengan yang saya sampaikan tadi terkait pengembangan profesi bentuk PAK? Memang di Perkap, kalau kita baca ya, Perkap BKN nomor 11 tahun 2022 berlaku untuk kenaikan pangkat tahun 2023, baik April atau Oktober. Artinya tim penilai sudah harus menerapkan bentuk PAK yang baru tersebut. Makanya kami akan segera menyampaikan surat edaran Bu Ita di akhir Desember ini supaya seluruh tim penilai melakukan transisi tersebut. Nah, pada kegiatan dengan BKN terakhir itu juga disampaikan bahwa untuk kenaikan pangkat di April masih bisa diberikan persyaratan angka kredit seperti di peraturan sebelumnya. Ya, tapi kan nggak masuk akal juga ya penetapan angka kredit Asiparis hanya 1 kali setahun. Ya kan, kalau PT di Kemendikbud ada beberapa kali, tapi kan yang dinilai sama, tahun yang sama. Masa penetapannya berbeda gitu. Ada penetapan di bulan Februari, ada penetapan bulan Juni, ada penetapan di bulan November. Masa PAK-nya berbeda. Artinya kalau maupun diseragamkan disamakan saja dengan PAK yang disampaikan di Perkap BKN. Cuma dengan angka kredit pengembangan profesi bagaimana? BKN menyampaikan untuk naik April, oke, nggak masalah. Pakai angka kredit persyaratan angka kredit di jabatan saja, seperti yang penilaian tahun 2021. Tapi Oktober sudah harus diterapkan. Nah ini kami akan berkoordinasi dengan BKN pada rapat SK nanti. Kayaknya bagaimana ya? Masa penetapannya sama di waktu yang sama karena penetapan sesuai dengan SKP lalu diverifikasi oleh tim penilai dan ditetapkan oleh tim penilai di awal tahun. Di awal tahun keluar PAK. PAK itu bisa saja digunakan untuk April, bisa saja digunakan per Oktober. Kenapa syarat per Oktober sudah memakai persyaratan pengembangan profesi, sedangkan penetapannya di waktu yang sama? Nah, ini kita mau didiskusikan dengan BKN Bapak Ibu, karena yang naik April, dia mau naik April, persyaratannya sudah terpenuhi semua nih, udah uji kompetensi, udah rekomendasi semua, syarat-syarat semuanya sudah terpenuhi. Dia rekomendasi bisa diusulkan ke April. Yang kedua,
dia sudah rekomendasi juga naik ke Madya misalkan. Tapi dia belum sempat uji kompetensi karena ada beberapa instansi yang memberikan rekomendasi untuk uji kompetensi setelah PAK-nya mendapatkan rekomendasi. Seperti Andri baru bisa diusulkan sertifikasi atau uji kompetensi oleh Biro SDM atau Biro Kepegawaian setelah ada rekomendasi di PAK. Kalau instansi lain malah kami menerima kalau angka kreditnya sudah mendekati silahkan ikut uji kompetensi. Andri sendiri nunggu rekomendasi dulu baru diusulkan. Jadi PAK kami nanti sudah ditetapkan nih bulan Februari, sudah dapat rekomendasi naik jabatan. Ternyata belum uji kom. Nanti uji kom untuk naik April sudah lewat, artinya pasti diusulkan di bulan Oktober. Masa persyaratan untuk naiknya ini dibedakan, maksudnya seperti itu. Kalaupun mau dibedakan, kami akan coba usahakan nanti diskusi dengan BKN, mungkin bisa disyaratkan di tahun 2024 saja. Tapi PAK tetap kita gunakan PAK yang baru, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Widya. Berarti tetap dilaksanakan karena aturannya seperti seharusnya. Iya. Harusnya ada tenggat waktunya Bu. Jadi di aturannya bunyi mungkin usul di surat edaran dari Andri bunyinya adalah ini peraturan karena baru, jadi agak dimundurin. Iya, makanya kami berusaha diskusi dulu. Ya, kemarin itu BKN hanya memberikan untuk naik April. Lah, untuk Oktober bagaimana nih? Kan sama gitu kan. Tanda tangannya di waktu yang sama. Kenapa dibedakan persyaratannya? Nah, ini kita mau diskusi dengan BKN. Mudah-mudahan diberikan untuk syarat untuk naik ke tahun 2024 saja. Tapi kita sudah mulai menilaikan ya pengembangan profesi bagi Bapak Ibu yang memiliki pengembangan profesi tahun 2022, silakan dikumpulkan. Ya, tetap dikumpulkan, jangan sampai tidak. Kalau kita mundur di tahun 2024 dan kita baru mulai di tahun 2024, nanti misalkan ya udah PAK tahun ini tahun 2022 seperti yang lalu dulu aja, nanti 2024 baru kita gunakan. Kalau kita paksakan sekarang, pertanyaan yang tahun 2022 ini terjadi lagi nanti di tahun 2023 kalau tidak dipaksakan. Jadi mungkin kita syaratkan adalah persyaratan pengembangan profesi baru kita gunakan di tahun 2024. Itu rencananya akan kami diskusikan dengan BKN. Kita tunggu saja Bu untuk dengan BKN ini bagaimana. Ya, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, silakan yang akan bertanya di sini sih sudah ada Bu. Mungkin bisa langsung di chat, mohon mungkin dibacakan. Misalkan syarat mengikuti uji kom, apakah setiap kenaikan jenjang jabatan harus mengikuti uji kom? Banyak yang bertanyakan. Silakan Bu. Saya bingung Bu, baca chatnya banyak 80. Sebelum lihat dari tadi. Kalau untuk uji kom ini persyaratannya tadi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, dari syarat pendidikan itu salah satu yang akan kami verifikasi. Yang kedua dari syarat diklat pengangkatan itu juga. Selain dari dua ini kami akan melihat prioritas yang mana. Jadi bukan berarti setiap pengusulan uji kompetensi siapa yang duluan mendaftar itu yang akan dipanggil. Tidak. Jadi kami akan memverifikasi satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama dari pendidikan, yang kedua dari diklatnya, yang ketiga dari masa kepangkatan. Apakah sudah di kepangkatan terakhir di jabatan yang sudah diduduki? Misalkan dia mau naik ke Madya, artinya dia sudah di kepangkatan 3D. Yang pangkat 3C itu langsung kami dis dulu. Gitu. Jadi karena dia masih lama. Jadi kami akan mendulukan yang sudah kepangkatan 3D, minimal 2 tahun di pangkatan. 2 pangkat di 3D. Baru setelah itu kami lihat lagi angka kreditnya. Karena pasti ada angka kredit yang mencela.
Nilai dari angka kredit pangkat dengan angka kredit yang dia miliki. Iya, pangkatnya udah tinggi, tapi angka kreditnya belum setara dengan pangkat 3D. Itu memungkinkan. Jadi, itu yang keempat yang kami verifikasi. Jadi, kalau sudah terpenuhi semua, bisa saja nanti Bapak Ibu menjadi peserta. Dan kalau kami menyampaikan peserta itu ada jadwal angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga. Bisa saja, misalkan Bapak Ibu mendaftar di angkatan pertama. Ternyata di angkatan pertama pas diseleksi banyak nih pesertanya. Bisa saja nanti Bapak Ibu dipanggil di angkatan berikutnya tanpa mendaftar lagi. Ya, cukup mendaftar 1 kali saja, nanti kami akan seleksi. Atau angkatan pertama mau jalani, ternyata Bapak Ibu mendaftar di angkatan kedua ataupun angkatan ketiga. Ternyata angkatan pertama yang mendaftar baru sedikit. Bisa saja Bapak Ibu yang mendaftar angkatan kedua, ketiga, dan seterusnya itu bisa kita panggil di angkatan pertama. Ya, jadi mau nggak mau Bapak Ibu udah harus siap. Saya mau di angkatan terakhir aja, saya nggak mau buru-buru. Saya belum siap, kan banyak juga seperti itu. Tapi kalau sudah dipanggil, nanti kalau Bapak Ibu mundurkan diri, belum tentu nanti dipanggil lagi. Ya, kalau memang dipanggil lebih cepat, itu lebih bagus. Nah, memang kalau pendaftaran pertama-tama itu kadang-kadang ada yang belum siap, saya nanti aja deh daftarnya nanti di tengah-tengah tahun. Tengah-tengah tahun udah banyak yang mendaftar, malah nggak ketemu. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Wi. Kenyataannya Bapak Ibu ya, memang kalau untuk Ujikom banyak sekali yang akan ikut ya, peminatnya itu banyak banget. Nah, apalagi terkait dengan arsiparis penyetaraan. Mereka izin para arsiparis muda juga pengen menjadi arsiparis media. Kan seharusnya itu juga harus melihat rumahnya dulu, apakah rumahnya itu ada, pertama itu. Yang kedua, ikut tadi diklat ya Bu ya, diklat. Nah setelah itu syarat-syarat terpenuhi, apakah rumahnya ada, itu yang paling penting, baru nanti. Iya betul. Kalau tadi kan syarat ujikomnya iya. Betul. Bapak Ibu bisa saja ujikom, tapi untuk duduk di jabatan setingkat lebih tinggi itu PR-nya adalah formasinya. Betul. Tapi di perkuliahan ada satu lagi Bu, saya lupa menyampaikan terkait syarat naik pangkat dengan pendidikan. Misalkan Bapak Ibu di jabatan muda nih, ya jabatan muda dengan pendidikan S2. Nah, pendidikan S2. Tapi nggak ada formasi nih. Misalkan kalau untuk Kemendikbud mungkin bisa saja kita lihat formasi di PTN sendiri atau di lingkungan Kemendikbudnya sendiri. Misalnya kita lihat di formasi nggak ada, di PTN-nya. Kalau lingkup PTN kan bisa kita lihat di lingkup PTN ya. Tapi kalau lingkup Kemendikbud sendiri kan banyak nih satker, ada yang lihat UPT banyak. Itu hitungannya beda. Kalau PTN mungkin bisa berdiri sendiri karena ada gaji dari PTN-nya sendiri ya. Kalau Kemendikbud yang ada satkernya ada di daerah misalnya. Formasi yang dilihat adalah formasi besaran kementerian. Nah, kalau yang bersangkutan pendidikan S2 di unit kerjanya atau di satkernya hanya batas sampai muda. Tapi S2, sebenarnya S2 ini bisa naik pangkat ke 4A. Tapi karena tidak ada formasi untuk jabatan fungsional, sama ini kalau tidak naik jabatan tidak bisa naik pangkat. Tapi dengan PKBKN ini bisa naik pangkat dengan catatan tidak ada formasi sama sekali. Kalau ada formasi yang satker, dia mau naik pangkat 4A, tapi formasi di pusat ada nih. Kalau mau naik pangkat 4A, harus duduk di media dan pindah ke formasi yang ada. Tidak bisa naik pangkat saja. Nah, untuk misalkan kalau tidak ada formasi, bisa nggak naik pangkat saja? Bisa.
Tapi syaratnya tetap uji kompetensi terlebih dahulu. Setelah lulus uji kompetensi baru bisa naik pangkatnya saja, tapi dengan jabatannya udah ada. Nanti kalau ada formasi tinggal naik jabatannya saja, tidak mengusulkan uji kompetensi lagi. Oke. Kalau dilihat di per KBKN-nya memang tidak ada uji kom Bapak Ibu. Ya, diberikan naik pangkat sesuai pendidikan. Tapi kemarin ada SEBKN menyampaikan untuk naik pangkat dengan pendidikan itu tetap disyaratkan uji kompetensi. Ada SE-nya. Ya. Jadi nanti kalau sudah naik pangkat, formasinya tiba-tiba diusulkan, artinya dia tinggal menyesuaikan jabatannya saja, tidak perlu uji kompetensi. Kalau dia naik pangkat saja, terus formasinya ada, kan dia uji kompetensi lagi. Seperti itu ada PR lain. Ya. Baik, yang paling penting adalah melihat kepada formasi yang paling penting. Lihat dari rumahnya ini ada apa enggak gitu ya. Baik Bapak Ibu yang ada di aplikasi Zoom, silakan kalau ingin bertanya langsung ke ada yang resen Bu. Resenya mungkin dari tadi yang Bu Eka atau ini beda lagi. Oh, sebelum ke sana boleh dia dulu, tapi pakai peralatan dulu ya. Boleh. Satu biar masalah. Maaf izin Bu Widya, saya mau tanya ini kayaknya teman saya sih Bu ya, dia posisinya itu penyelia ya Bu ya, tapi golongannya 3D, terus diangkat struktural ya, sudah ada 2 periode lah, tahu-tahu pangkat golongannya udah 4A ya. Nah terus saya mau tanya, nanti kalau di 4A dia balik lagi ke Asiparis, posisinya di mana, jabatannya, apakah harus diklat atau ke Ujikom, sedangkan dia punya juga sertifikat ahli tapi belum digunakan. Hah? Sertifikat terampil apa ahli? Ahlinya ada, tapi yang pertama kali dia gunakan tampil dulu Bu. Jadi posisinya sebenarnya masih di penyelia ya. Terus diangkat sekurang 2 periode, terus balik lagi ke Asiparis. Nah posisinya itu saya mau tanya dia posisi di jabatannya apa pangkatnya apa di atau ikut uji kom lagi atau gimana gitu Bu. Terima kasih. Nah, kita kembali dari pemberhentian tadi ya Bu ya. Pemberhentian yang tadi ya, untuk pengangkatannya itu bisa kita ambil pengangkatan kembali atau perpindahan jabatan. Kalau pengangkatan kembali pasti akan kembali ke jabatan penyelia. Ya, dulu dia jabatannya apa penyelia, artinya dia kembali dulu ke penyelia, nanti duduk 1 tahun di penyelia, mau disesuaikan ke ahli silakan karena sudah punya sertifikat ahli. Nah, dengan uji kom ya Bu ya. Nah, nanti kalau melalui perpindahan jabatan, karena dia sudah punya sertifikat keahlian, nanti bisa ikut perpindahan jabatan saja. Ikut uji kom perpindahan jabatan langsung diuji kom ke jabatan media. 2 tingkat. Iya. 1 tingkat ya, 1 tingkat. Iya, karena pangkat golongannya sudah berapa dan sudah diklat keahlian juga. Tinggal uji kom dan tetap dilihat usia. Kalau usianya udah lewat dari 55 udah nggak bisa. Jadi artinya kalau udah lewat 55 artinya dia harus ikut pengangkatan kembali. Ya, silakan yang ada di aplikasi Zoom dulu sebentar ya, silakan. Jawab 6 Bu, lagi 6. Pak Sumarno ya? Iya, silakan Bapak. Silakan. Pak Sumarno. Ya, silakan Pak. Belum ya? Belum bisa. Ya, sudah silakan Pak Sumarno. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Di kegiatan hari ini memang sangat baik gitu. Saya sendiri kalau dari materi awal tadi terkait dengan SKP itu, kan tahun kemarin itu juga kita mengusulkan ke Andik dan kami Madya itu. Ke Andik juga baru SKP-nya itu. Ini kalau nanti mengusulkan lagi di akhir tahun 2022 ini berarti pakai SKP yang baru lagi ya Bu. Ini yang pertama. Yang kedua, di tahun kemarin itu setelah saya dapat informasi dari Bu Widya barusan terkait dengan pengembangan profesi itu, kami pada tahun 2021 itu menulis 3 jurnal yang dipublikasikan gitu.
Lah itu kan apa ya, belum dinilai atau gitu ya. Apakah tahun nanti awal tahun akhir tahun ini bisa diusulkan untuk bisa dinilai sebagai pengembangan profesi? Dua hal ini yang kami tanyakan, Bu. Terima kasih, Bu Widya. Silakan langsung, Bu. Baik, Pak. Iya, ini ada catatan juga sih sebenarnya untuk asiparis di lingkungan Kemendikbud dan PTN ya. Kemarin ini saya sempat ngomong juga sama Bu Rustina. Iya, Bu Rustina, untuk asiparis di PTN maupun Kemendikbud punya beberapa kali penilaian. Tapi penilaiannya itu ada jadwalnya, jadwal Februari, Juni, dan November. Cuma untuk media kami tidak menggunakan usulan seperti itu. Jadi kalau usulan kemarin ini, kok tiba-tiba bulan November banyak masuk usulan media ya? Saya juga penasaran, dari PTN banyak sekali kenapa per November banyak mengumpulkan penilaian dan buru-buru minta penetapan, Pak. Kok baru sekarang baru mengusulkan gitu. Ternyata saya tanya, kenapa baru sekarang Pak mengusulkan? Karena ada surat ini Bu, katanya. Adalah surat usulan penilaian dari Kemendikbud. Nah, cuma memang sedikit saya catatan juga, Bu Rusina ditambahin dong halnya untuk jabatan muda ke bawah. Jangan sampai medianya tiba-tiba usul penilaian juga ke Andri gitu. Sedangkan Andri sudah ada jadwal penilaian di awal tahun yang disampaikan paling lama di bulan Februari 2022 kemarin. Ini jadi bertambah, perasaan kerjaan kami nggak berhenti nih jadinya gitu kan. Kemarin itu pas lihat, wah udah mulai ujung terakhir nih. Taunya ada lagi ke November makin banyak nih dari PTN gitu. Jadi ini sebagai catatan saja. Nanti di tahun depan untuk jabatan media disesuaikan dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional. Seperti itu. Tidak ikut aturan Kemendikbudnya. Ya, kalau Kemendikbud jabatan muda ke bawah silakan, mau menilai 3 periode silakan, tapi yang dinilai tahun yang sebelumnya. SKP tetap sesuai arahan dari kebijakan pemerintah, Pak. Kita menggunakan apa dan sudah harus menjalankan Permen 46, kita harus melaksanakan sebagaimana aturan seperti itu. Lalu untuk pengembangan profesi ini memang memang kita lihat per tahun juga. Nah, untuk pengembangan profesi dilakukan tahun berapa? Jadi kita usulkan di tahun yang berjalan. Kecuali nanti di SEBKN kami sempat SE Andri, yang maksud saya SE Kepala Andri, ada catatan boleh menyampaikan penilaian pengembangan profesi sejak kapan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Tapi kalau dari yang sekarang ini kita belum ya Pak ya, belum menentukan apakah yang sudah lewat bisa kita usulkan seperti itu. Jadi nanti kita tunggu aja Pak SE-nya apakah yang tahun lalu bisa diusulkan. Kalau tahun ini Bapak menulis silakan menyampaikan penilaian kita. Ya, terima kasih Bu Widya. Ini terima kasih ya Pak Sumarno, semoga sudah terjawab Bapak. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi, mungkin ada di kolom chat Bu Wid, izin. Saya penyetaraan tahun 2020 sebagai perancang hukum ya, ahli muda golongan 3C dan sudah S2. Tahun 2022 pindah jabatan menjadi arsiparis ahli muda di bulan Februari. Terkait pendidikan S2, apakah masih bisa diusulkan sebagai KUM atau mengumpulkan angka kredit ya untuk naik ke 3D? Apabila tidak penyetaraan menjadi fungsional bulan April kemarin, nanti 2023 akan naik kalau dia tidak penyetaraan. Di SK pengangkatannya sebagai arsiparis ahli muda golongan 3C dan angka kreditnya 50. Itu bagaimana Bu? Terima kasih. Pindah jabatan.
Jadi gini, Bu, isinya siapa nih? Itu Pak Dodo dari Sekretariat Badan Bahasa. Jadi gini, untuk saya tanya dulu, gelar apa namanya ijazahnya sudah melekat belum? Kalau sudah melekat, artinya itu udah ada ya. Jadi sudah tidak usah dinilaikan lagi karena kecuali kalau belum ada izin penggunaan gelarnya yang memang belum digunakan, artinya ijazahnya baru didapatkan dan belum ditetapkan penggunaan gelarnya, itu mungkin bisa diusulkan. Tapi kalau udah ada gelarnya, artinya ya sudah ditempelkan Pak, gitu istilahnya seperti itu. Kalau untuk naik pangkat tahun 2023, kalau dilihat angka kredit pun sebenarnya bisa Pak, Bapak naik pangkat di tahun 2023. Tahun 2022 menilaikan kegiatan jabatan fungsional Asiparis dapat 31,25 plus dengan angka kredit sebagai subkoordinator. Pas mendapatkan 100 sekian. Silakan di tahun 2023 menyampaikan usulan kenaikan pangkat. Jadi ya sesuai dengan reguler juga ya Pak ya, naiknya seperti itu. Ya, baik, terima kasih Ibu. Pak Dodo asal menyampaikan SKP ya Pak. Kalau tidak nanti angka kreditnya tetap 50. Sama SKP ya. Baik, ada lagi sih kemana? Tadi jadi pertanyaan. Jadi aja yang resen, lagi kita kasih 2 lagi ya. Silakan. Itu siapa ini? Ibu siapa sebelahnya Bu Suci kan? Sebelahnya Bu Suci siapa dah? Kamil. Tadulako Bu Kamil. Oh, dari Tadulako aja. Dari Ibu Kamelia Burhan, silakan Ibu. Dari Universitas Tadulako. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Widya. Saya Kamelia dari Tadulako. Izin bertanya, ada SKP 2021 saya dapat poin itu sekitar 84. Nah, pada tahun ini saya lagi menulis KTI tentang kearsipan. Dan kira-kira apakah saya bisa naik pangkat ke 4C untuk tahun 2023 gitu Pak. Dan kemudian mengenai dari muda, ada pertanyaan titipan dari teman saya sama seperti beliau madya tetapi pangkatnya masih 3D. Pada saat dia mau naik pangkat itu bagaimana prosesnya, apakah harus pendidikan keahlian dulu atau bisa naik reguler seperti biasa? Makasih Mbak Widya. Baik Bu, yang pertama yang Ibu ya dapat 84 angka kredit ya Bu. 84 angka kredit kalau jadi yang saya sampaikan untuk kenaikan pangkat, naik jabatan, untuk angka kredit pengembangan profesi, angka kredit penunjang itu bukan sebagai penjumlahan persyaratan angka. Jadi Ibu harus mengumpulkan 150 baru bisa ke 4C. Jadi 84 kalau Ibu nilai baik tambah 46,875 berarti kurang, belum sampai 150 ya. Kalau Ibu menjadi struktural, Ibu nggak akan bisa naik 4C kalau masih eselon 3. Jadi seperti itu. Ya, kurang lebih 2 kali lagi. Lalu yang kedua, terkait temannya Ibu yang pangkat 3D dari jabatan Madya, itu tetap mengumpulkan 150 baru bisa naik ke 4A. Nah, untuk naiknya bagaimana? Ya sesuai persyaratannya, angka kredit dipenuhi karena jabatannya sudah di Madya, tinggal naik saja dengan angka kredit 150. Ya, baik, terima kasih mungkin satu lagi ya, silakan yang ada di Zoom.
Langsung. Siapa yang ada saya bacain yang Salahuddin, Mbak. Oh, Pak Salahuddin. Oh, Bapak Salahuddin dari Mataram. Dari Mataram. Ya. Universitas Mataram. Silakan Bapak, silakan. Baik Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Widya. Assalamualaikum Bu. Pertanyaannya yang terkait dengan sertifikasi tadi Bu. Jadi sudah ini baru 2D dengan pendidikan D3 dan apakah sertifikasinya langsung ke ahli pertama tidak menduduki mahir dulu? Tentu pendidikannya sudah diajukan berdasarkan edaran BKN melalui pencantuman gelar terlebih dahulu. Mungkin begitu ya Bu. Pendidikannya D3 Pak, bukan S1. D3, tapi dari 2D-nya sudah pencantuman gelar. S1. Maksudnya dia udah pendidikan S1. Sudah pendidikan S1 dan sudah pencantuman gelar di 2D. Nah, untuk ketiga-nya, untuk apakah diajukan sertifikasinya langsung ke ahli atau ke mahir dulu juga, Bu? Berarti dia sudah di 2D dengan ijazah S1 ya Pak? Ya, begitu. Nah, berarti bukan di 3D lagi. Jadi kalau berdasarkan peraturan BKN, nanti kalau angka kreditnya sudah terpenuhi akumulasi 40, ya 40, baru bisa naik pangkat 3A. Jadi bisa disampaikan kepada tim penilainya. Tapi untuk alih ke pertama ini ada syarat diklat penjenjangan dulu. Sudah diklat penjenjangan belum? Belum, Bu. Nah, kalau belum, artinya harus diklat penjenjangan dulu, Pak. Berarti naik pangkat 3A bisa saja, nggak masalah. Naik pangkat, yang naik pangkat 40, jadi tidak lagi mengajukan ke mahirnya, langsung ke penjenjangannya langsung. Iya, diklat penjenjangan aja. Tapi untuk ke-3A 40 poin harus terkumpul terlebih dahulu. Nah, sekarang belum terkumpul nih 40, usul diklat saja dulu. Usulnya ke ahli pertama, ke penjenjangan. Usulannya ke penjenjangan, Ibu. Ya, Bu. Cukup, Pak? Cukup, Pak. Makasih, Bu. Ya, baik, mungkin waktunya juga sudah habis ya. Mohon izin Bu Widya, Bapak Ibu, jadi bisa disimpulkan bahwa terkait dengan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan arsiparis, intinya adalah satu, harus ada formasi. Ketika beralih jenjang atau arsiparisnya dari muda ke madya atau dari arsiparis penelia ke arsiparis muda, itu harus mengikuti uji kom. Nah, syarat-syarat uji kom tadi sudah disampaikan oleh Ibu Widya. Nah, terkait dengan arsiparis penyetaraan yang akan pindah jabatan ke dari arsiparis muda menjadi arsiparis madya, syarat-syarat tadi sudah disampaikan Bu Widya, diantaranya kalau belum mengikuti diklat harus ikut diklat fungsional, itu satu. Yang kedua pasti harus mengikuti uji kom. Lalu yang ketiga, untuk menduduki madya harus ada formasi. Selanjutnya terkait dengan pendidikan juga tadi juga disampaikan Widya, harus menyesuaikan pendidikan di pangkat dan jabatan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, dari paparan pagi sampai dengan sore ini kita harus bersahabat dengan peraturan yang ada. Artinya kita tidak bisa protes juga, kita juga tidak bisa menghindar dari yang telah ditentukan. Jadi ya sudah, kita ikuti saja. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih yang telah mengikuti kegiatan ini dari pagi sampai dengan sore ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum berakhir, kita beri aplaus untuk Ibu Widya. Terima kasih Bu Widya untuk waktunya, karena Bu Widya ini sangat famous, jadi kita susah untuk mengikuti jadwal beliau. Baik Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Nanti untuk sertifikat kita sampaikan di grup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, nanti kita dibuka dari malam gitu ya. Maksudnya tadi, kayaknya udah selesai.
Bapak Ibu. Sartiwan. Terima kasih panitia. Terima kasih Mbak Widya. Semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih. Nah, jadi Sebenarnya masih ada yang ingin ditanyakan. Karena waktu udah mungkin kan nggak boleh buat. Bu Widya mohon izin Bu, nanti kami nanyakan lewat WA Bu ya. Boleh Pak, silakan Pak. Siap-siap, makasih Bu. Informasinya. Selamat sore. Malah tadi nanya tuh, malah nanya. Ini enggak? Terima kasih informasinya. Izin deh Bapak Ibu. Nah, itu nggak itu ya. Kalau namanya